Jakarta yang terkenal akan batiknya. Kota ini mempunyai beberapa ikon-ikon yang menggambarkan kota Pekalongan seperti Grosir Batik Stono, Monumen Pahlawan, dan juga lapangan stadium. Nah, di sini kami akan mendokumentasikan suatu tempat yang sangat melambangkan kota Pekalongan akan batiknya, yaitu Museum Batik. Museum Batik diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Juli 2006. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang pamer 1 nih teman-teman. Ruang pamer 1 berisi motif buntal berkeluk-keluk dan juga motif galaran peksihep. Selain terdapat motif-motif batik, ada juga nih beberapa macam kain, di antaranya kain viskos, kain dobi, kain primis, dan juga kain paris. Kemudian ada juga nih macam-macam bahan pembuat lilin. Selanjutnya terdapat beberapa macam canting tulis. Canting tulis terdiri dari 9 ukuran. Selanjutnya terdapat beberapa macam cap. Dan yang terakhir terdapat beberapa macam alat untuk membatik. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke ruang pamer 2 nih teman-teman. Ruang pamer 2 berisi berbagai macam motif batik Nusantara. Nah, ruang pamer yang kami kunjungi adalah ruang pamer yang terakhir, yaitu ruang pamer 3. Setelah semua ruangan kami kunjungi, sekarang kami akan mewawancarai salah satu pekerja di Museum Batik. Nah teman-teman, di sini kami sudah bersama narasumber. Kak, silakan boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu, saya sebagai edukator di Museum Batik Pekalongan. Tujuan kami ke sini itu mau bertanya-tanya Monggo silakan. seputar batik Selampang. Itu di sini ingin tahu bagaimana sih asal usul batik Selampang. Nah, jadi batik Selampang itu asal usulnya itu sudah sejak lama banget. Kemudian Selampang itu dulunya ada seorang pedagang India yang datang ke Pekalongan. Beliau membawa kain patola atau kain tenun ikat double, kemudian muncullah motif Selampang. Nah, dia itu dulu ketemunya sama orang Pekalongan itu kurang lebihnya itu ada di Kelurahan Rakyat. Nah, akhirnya bermusyawarah, kemudian muncullah motif Selampang itu. Kenapa Kak bisa dinamakan batik Selampang? Kalau untuk dinamakan motif Selampang itu kan seperti geometri, itu kayak sekarang kecil, motif titik. Nah, penamaannya itu orang-orang di Madura itu dari yang kata dengan kain patola itu. Apa sih makna dari motif batik Selampang? Maknanya itu motif Selampang itu untuk memberikan pengaruh kepada tingkat kesejahteraan, terus kita banyak terus simbol-simbol makna kehidupan terbaik karena motif kan teman-teman motif titiknya itu. Kalau Kakak sendiri tahu nggak siapa yang mempopulerkan batik Selampang? Yang mempopulerkan itu orang, untuk spesifik orangnya tidak, sebenarnya tidak ada yang memberikan satu nama, tapi semua itu untuk masyarakat ya, khususnya dari Kelurahan Selampang itu sendiri meramaikan atau memunculkan motif Selampang itu semua, dan kemudian melebar ke masyarakat umum di Pekalongan. Jadi tidak ada perorangan. Nggak ada, ya bersama-sama. Di mana pusat berkembangnya motif batik Selampang? Dulu pusat pertama kalinya cikal-bakalnya itu ada di Kelurahan Karya, kemudian melebar ke daerah ke pasar pedagang-pedagang di Pekalongan itu di pasar Sembiling. Nah itu untuk pusat perdagangan motif-motif batik Selampang. Kemudian habis setelah motif Selampang itu muncul bersamaan dengan motif buketan. Kenapa batik Selampang itu bisa identik sama kota Pekalongan?
Jelambrang itu satu identiknya dari motifnya itu berwarna cerah. Kemudian kita Pekalongan juga kiblatnya itu masuknya ke batik pesisiran atau dengan warna-warna seperti pelangi merah, kuning, hijau, biru, warna-warna cerah. Nah, kalau di sini itu masih ada garis keturunan murni yang masih memproduksi batik selapang. Kalau keturunan garis mulai itu dulu itu sejarahnya itu untuk orang Indianya itu sejarahnya itu namanya aja tidak sampai sambung. Jadinya untuk masyarakatnya pun kita tidak bisa menyebutkan siapa satu nama kita mengambilnya, itu belum bisa dispesifikkan. Sesuai perkembangan zaman Kak, produksi batik Jelambrang itu mengalami kenaikan atau bahkan mengalami penurunan? Kalau motif batik Jelambrang itu mengalami kenaikan. Batik dari dulu, dari sebelum kita merdeka sampai setelah merdeka sampai di masa pandemi, grafik itu untuk batik grafik itu naik terus grafiknya. Apakah ada perbedaan antara motif batik selapang yang dulu dengan yang sekarang? Kalau motif Jelambrang yang dulu itu masih motif nitiknya itu hanya masih sedikit, motif di dalam batiknya itu motif nitiknya masih sedikit. Nah sekarang untuk motif Jelambrang sudah berkombinasi, misalnya itu setiap gambarnya itu ada motif nitik, kemudian ada pinggiran, kemudian juga ada yang dikasih tumpalnya juga semuanya motifnya Jelambrang semua. Berarti kalau dulu cuma motif selapang. Motif sama itu dulu cuma kain panjang aja atau jari. Kalau sekarang udah sampai ke kain sarung atau kain selendang, hampir rata-rata Jelambrang sudah dikombinasikan. Nah, untuk kedepannya apakah ada modifikasi? Kalau untuk kedepannya harapan kita biasanya kita fokuskan ke anak-anak antar generasi bangsa nih seperti kalian ini. Kalau sudah tahu tentang Jelambrang itu kalau ke depan itu bisa di mix atau dikombinasikan tetap dengan motif Jelambrang tetapi bisa di motif kontemporer atau dikasih latar belakang kontemporer sesuai dengan zaman teknologi kita yang semakin maju. Terima kasih untuk informasinya. Ya, sama-sama. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita semua mengetahui dan paham tentang asal-usul dan sejarah batik Jelambrang, sekarang kita akan mengunjungi salah satu penghasil motif batik Jelambrang yang berlokasi di daerah Krapia. Sudah bersama narasumber kami. Bapak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Hesbi, salah satu pengusaha batik Jelambrang dari Krapia Pekalongan. Bapak sudah berapa lama Pak memproduksi batik? Kalau batik ini sudah dari generasi keempat, ya sekitar tahun 1900-an. Jadi kan kalau batik Jelambrang itu awalnya itu kan motif patola itu dari India. Nah, motif patola itu dulunya itu kain tenun. Setelah itu dibuat batik, tapi motifnya dulu digambar. Jadi dulu batik Jelambrang itu ya tulis semua. Setelah itu ada perkembangan, ada sistem pakai cap, pakai tembaga, itu baru mulai sampai sekarang pakainya cap kebanyakan. Ya. Membuat batik itu berapa waktunya? Waktunya ya standarnya kalau batik cap ya kurang lebih umpama 1 kodi. Cuacanya terang, panas kan batik kan membutuhkan pengeringannya kan sinar matahari. Jadi kurang lebih waktunya ya 1 minggu sampai 10 hari lah. Oh iya Pak, kalau boleh tahu di sini itu cuma memproduksi batik Jelambrang aja Enggak. atau ada yang lain? Jadi kalau batik Bambang Haji Ismail ini sifatnya sih pranggo ya, jadi tapi memang kita spesialisnya memang batik Jelambrang. Tapi ya banyak juga batik yang lain ya. Nah, Pak, di sini kan lebih dikenalnya dengan batik Jelambrang. Ya. Kenapa sih Bapak lebih tertarik dengan motif batik Jelambrang? Ya karena itu kan nguri-nguri kebudayaan gitu. Dulu Krapia ini salah satu pusat batik yang ada di Pekalongan sebelum adanya Sindon, Kauman gitu. Iya Pak, tapi batik itu kan sekarang banyak dimodifikasi. Ya. Biasanya itu modifikasinya itu sesuai dengan motif berdasarkan apa itu? Ya warna ya mengikuti tren lah, lebih seperti itu. Apakah motif Jelambrang di sini masih diminati warga sekitar? Iya masih. Batik Jelambrang itu ikon kota Pekalongan, salah satu ikon batik Pekalongan. Tahu nggak Pak, kira-kira yang suka batik Jelambrang itu orang mana aja? Oh iya banyak itu.
karena batik kita klasik. Menurut Bapak itu produksi batik Jelambrang di Pekalongan itu gimana Pak? Kalau batik Jelambrang ya naik turun sih ya, namanya batik ya naik turun. Kalau pas ada event kayak gitu ya itu meningkat, tapi kalau pas hari-hari biasa gini ya biasa lah gitu. Berapa sih Pak kira-kira harga satuan batik Jelambrang? Batik Jelambrang kalau kita jual kurang lebih sekitar bawah 200.000 ya, 150 sampai 200. Baik Pak, terima kasih. Mungkin pertanyaan kita sudah dijawab semua. Bapak. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekarang pasti penasaran kan bagaimana sih cara membuat batik? Simak video setelah ini ya. Kami akan menunjukkan tahap-tahap pembuatan batik. Ini adalah tahap yang pertama, yaitu pemotongan kain. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah pembuatan pola atau garis tepi. Nah, ini adalah tahap yang ketiga teman-teman. Tahap yang ketiga adalah tahap pengecapan. Tahap selanjutnya yaitu pengecasan, berfungsi untuk menghilangkan malam di sekitar motif dengan skala kecil. Tahap yang kelima adalah tahap ngeleret. Tahap ini berfungsi untuk memberi warna secara keseluruhan. Kemudian, tahap yang keenam adalah tahap clear, teman-teman. Dan tahap yang terakhir yaitu ngelorot. Ngelorot sendiri berfungsi untuk menghilangkan malam secara keseluruhan.